Saya Katarina 17. Saya Aulia Sitabayun absen 7. Saya Maida Dinanda Dava Mulia absen 20. Kita di sini akan mempresentasikan tentang tata letak panggung. Sebenarnya apa itu tata letak panggung? Ini perkenalan dari kelompok kami ya. Apa aja sih yang perlu dibahas? Bisa dibacakan bareng ya. Yang pertama ada pengertian tata panggung. Yang kedua ada fungsi tata panggung. Yang ketiga unsur tata panggung. Yang keempat prinsip tata panggung. Yang kelima rangka panggung. Dan yang keenam penerapan tata panggung. Nah, ini yang pertama ada pengertian tata letak panggung. Sebenarnya tata letak panggung itu apa sih? Pengertian tata letak panggung ini akan dibacakan oleh Mas Fahri. Tata panggung merupakan tata letak yang akan digunakan sebagai latar belakang tempat sebuah pertunjukan, baik itu musik, tari, teater maupun lainnya. Suasana yang tercipta dari sebuah pertunjukan juga menjadi bagian dari tata panggung. Segala hal yang akan disaksikan oleh penonton dalam sebuah pertunjukan itu termasuk ke dalam tata panggung. Mulai dari penataan properti yang akan digunakan, pemilihan warna latar, dan semua hal yang ada di area panggung dalam sebuah pertunjukan diatur dengan sedemikian rupa sehingga mendukung kesuksesan suatu pertunjukan. Jadi intinya yaitu tata panggung merupakan salah satu faktor penting yang mendukung suksesnya sebuah acara pertunjukan. Karena dengan adanya penataan panggung yang tepat, diharapkan akan membawa penonton ke suasana seperti di dalam cerita atau tema tertentu. Nah, ini juga berhubungan sama fungsinya, yaitu tadi membawa penonton ke suasana seperti di dalam cerita atau tema tertentu. Nah, ini kan pengertian tata panggung. Pasti kan kalian sudah tahu nih tata panggung itu apa gitu. Nah, setiap sesuatu itu kan pasti ada fungsinya. Nah, ada penasaran nggak fungsi tata panggung ini apa? Baik-baik itu. Oke. Nah, fungsi tata panggung ini akan dijelaskan oleh Mas Fahri. Fungsi tata letak panggung yaitu agar pemandangan yang ditampilkan oleh pemain dapat terlihat jelas dari jarak tertentu. Selain itu, tata panggung juga berfungsi sebagai sarana berkomunikasi secara non-verbal, sehingga dengan penataan sebuah panggung di suatu pertunjukan itu dapat membuat penonton semakin memahami tema yang dipentaskan. Tata panggung juga berfungsi sebagai faktor pendukung para pemain yang pentas serta pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam sebuah pertunjukan. Maka karena fungsinya sangat penting, itu berarti dalam proses pembuatannya perlu penelitian dan pemahaman tema-tema yang akan dibawakan. Setiap fungsi itu pasti kan kayak ada apa ya, unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsur ini akan dijelaskan oleh isinya tadi. Perancang tata panggung tak hanya mengandalkan sisi dan jamalnya juga berupaya memperhatikan unsur-unsur tata panggung supaya penataan panggung dapat memberikan tampilan yang menarik dan menyampaikan pesan dari pertunjukan yang dijelaskan. Unsur tata panggung yang pertama adalah unsur lokatif atau memberikan ruang gerak kepada pelaku teater. Yang kedua adalah unsur ekspresi, lalu dapat memperkuat gerak pelaku dengan memberi penjelasan menggambarkan keadaan sekitar dan menciptakan suasana bagi gerak pelaku tersebut. Yang ketiga ada unsur atraktif, harus dapat memberi pandangan yang menarik bagi penonton. Yang keempat ada unsur jelas, merupakan pasangan yang dapat dilihat dari mata oleh penonton dari suatu jalan tertentu. Yang terakhir ada unsur sederhana, penataannya tidak rumit. Setelah unsur-unsur ini tadi ada apa ya? Ini keempat ya tadi, yaitu prinsip. Nah, prinsip ini akan dijelaskan oleh Mas. Prinsip-prinsip dalam menata panggung. Tata panggung harus mampu mendapatkan satu suasana, waktu dan tempat kita pentas dengan baik. Namun, tata panggung haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip menata panggung. Prinsip menata panggung antara lain adalah sebagai berikut: 1. Dapat menggambarkan suatu hal. 2. Sederhana. 3. Menarik. 4. Memberi ruang gerak. 5. Dapat dilihat dan diikuti oleh penonton. Yang keenam, rancangan mudah dibuat, disusun dan dibawa. Yang ketujuh, dapat digunakan kembali dalam pementasan lain. Dan yang terakhir, tiap elemen dalam rancangan visual harus saling berkaitan satu sama lain. Kemudian ada ragam panggung, akan dibacakan oleh kami. Jadi selanjutnya ada ragam tata panggung. Di sini ada beberapa jenis
Sekarang pada bagian film ini penonton dapat menyaksikan dari kiri panggung. Panggung itu nampak seperti gabungan antara panggung arena dan proscenium. Yang kelima ada panggung terbuka. Panggung terbuka yang adalah panggung yang dibuat di area terbuka seperti beranda, rumah, teras, sebuah gedung, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir ada panggung kereta. Panggung kereta adalah panggung yang dibuat di atas sebuah kereta atau sebuah mobil yang dilengkapi dengan ketentuan panggung dan dapat dilakukan pementasan dari satu tempat ke tempat lainnya. Oke, jadi ini ada berapa macam tata panggung? Yang pertama ada Panggung proscenium. yang kedua ada Panggung meja. yang ketiga Panggung arena. yang keempat, yang kelima, Panggung terbuka. yang keenam, Panggung kereta. sudah jelas? Jelas. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rancangan tata panggung akan dijelaskan oleh Aulia. Seorang perancang tata panggung disarankan untuk memahami tema sebuah pertunjukan yang akan dipentaskan. Apabila ada pementasan teater, maka seseorang perancang perlu membaca dan memahami naskahnya, mulai dari mengamati waktu, letak tempatnya, kadar lingkungan sekitarnya, serta faktor lainnya. Dengan pemahaman terhadap naskah, maka perancangan akan bisa mengetahui harus menata panggung seperti apa yang paling sesuai dengan naskah zamannya. Begitu juga dalam penataan pertunjukan lainnya. Seseorang perancang perlu mempelajari dulu tentang tema yang akan dibawakan. Berikut ini langkah-langkah merancang tata panggung. Yang pertama, siapkan sebuah naskah lakon yang akan dipentaskan. Yang kedua, pelajari naskah tersebut. Yang ketiga, identifikasi jumlah tempat yang diperlukan untuk membuat pertunjukan lakon. Yang keempat, selain itu identifikasi properti yang diperlukan untuk menunjukkan pentas lakon. Pastikan properti dan tempat efisien dan efektif. Maksudnya, tata panggung harus sesuai dengan tuntunan pertunjukan dan memiliki fungsi yang jelas. Yang kelima, buat sketsa yang sesuai dengan keterangan yang ada di dalam naskah tersebut. Yang keenam, buat rancangan tata panggung beserta properti sekaligus ukuran yang dibutuhkan. Yang ketujuh, pastikan rancangannya dibuat sesuai dengan prinsip menata panggung. Yang kedelapan, warnai rancangan tata panggung tersebut. Tapi materinya sudah selesai ya. Apakah ada pertanyaan untuk materi ini? Oke, sebelumnya perkenalkan saya Kartika Tuatarsi, absen 16 sama yang lama dan 17 sama yang baru. Jadi di sini saya mau tanya, salah satu prinsip panggung kalau nggak salah masyarakat panggung itu dapat digunakan kembali dalam pementasan lain. Apakah hal ini juga berlaku untuk segala properti yang ada di panggung? Berarti nanti kalau misalkan panggung itu rusak, itu nggak bisa dikatakan sebagai panggung yang baik dong atau gimana? Kalau misalkan panggung itu cuma bisa dipakai sekali pakai misalkan. Kalau misalkan di pentas yang pertama itu kita pakainya panggung yang voltage atau voltage kalau bahasa Indonesia ya. Kalau yang kedua itu kita mau pakai panggung proscenium. Apakah panggung tersebut masih bisa digunakan lagi? Begitu. Terima kasih. Isi menjawab pertanyaan ya. Jadi kan panggung itu kan digunakan lagi. Tapi kalau beda tema ya. Kalau pertama panggung tersebut, tapi kalau digunakan lagi seperti panggung Meja. itu kan ada tema sih kan. Mungkin kalau mau digunakan kembali tapi beda tema itu diganti perancangan tata panggungnya. Kayak propertinya menyesuaikan tema.